Cara membedakan sakit jantung versus asam lambung. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Edukasi Kesehatan ini, tempat di mana kita belajar bersama tentang bagaimana menjaga kesehatan di usia 50 tahun ke atas, supaya kita bisa tetap aktif, bugar, dan panjang umur dengan kualitas hidup yang baik. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yang sering sekali bikin bingung banyak orang, bahkan pada usia muda sekalipun, tapi terutama pada kalangan lansia. Ini topik yang bisa membuat orang panik, salah paham, bahkan kadang menyebabkan keterlambatan penanganan medis yang berakibat fatal. Topik kita hari ini adalah cara membedakan sakit jantung versus asam lambung. Dan Bapak Ibu, saya mau bilang dari awal, ini bukan sekedar topik biasa. Ini topik yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Karena faktanya, di Indonesia ada sangat banyak kasus orang merasa nyeri dada, atau sakit di ulu hati, atau rasa panas di dada, lalu mengira itu cuma asam lambung atau masuk angin. Padahal, sebenarnya adalah tanda-tanda serangan jantung. Sebaliknya, ada juga orang yang panik berlebihan setiap ada rasa tidak nyaman di dada, menganggap dirinya kena sakit jantung, padahal semua itu hanya efek dari asam lambung yang naik karena stres, pola makan tidak teratur, dan kebiasaan langsung tidur setelah makan malam. Karena itu, di video ini, kita akan belajar bagaimana membedakan keduanya dengan cara yang paling mudah, sederhana, dan bisa langsung Bapak Ibu praktikkan di rumah. Tidak perlu takut. Yang penting, kita tahu ilmunya, kita kenali gejalanya, dan kita tahu kapan harus tenang, kapan harus waspada, dan kapan harus segera mencari pertolongan medis. Sekarang saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Apakah pernah merasa dada terasa tidak enak, seperti ditekan, ulu hati nyeri, ada rasa panas naik dari perut ke dada, dada kiri terasa berat, ada keringat dingin saat nyeri muncul, atau bahkan rasa tidak nyaman yang muncul justru saat sedang jalan sedikit? Kalau pernah, Bapak Ibu tidak sendiri. Keluhan-keluhan seperti ini sangat umum. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua nyeri dada itu sama. Sebagian aman, sebagian sangat berbahaya. Dan untuk lansia, risikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan kebiasaan merokok membuat pembuluh darah jantung semakin rentan menyempit. Ini disebut penyakit jantung koroner. Sementara itu, di sisi lain, kondisi seperti GERD atau gastritis juga sangat umum dialami pada usia 50 tahun ke atas. Penurunan fungsi otot katup lambung, konsumsi kopi, teh, makanan berlemak, gorengan, dan pola makan tidak teratur semakin memperparah keluhan lambung. Jadi, kedua penyakit ini sama-sama umum terjadi pada lansia, dan keduanya bisa muncul bersamaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sering bingung. Dalam pembahasan lengkap nanti, kita akan membahas secara rinci bagaimana cara mengenali nyeri jantung secara spesifik, bagaimana mengenali nyeri asam lambung, apa saja tanda bahaya, bagaimana cara melakukan pengecekan awal di rumah, kapan harus segera ke IGD, dan kapan cukup minum obat MAH. Bapak Ibu, jangan khawatir, semua akan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, contoh-contoh nyata, dan penjelasan yang pelan supaya mudah diikuti. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan, ilmu ini sangat penting, bukan hanya untuk diri kita,
tapi juga untuk pasangan kita, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang meninggal karena terlambat menyadari bahwa apa yang mereka kira sebagai sakit mah ternyata serangan jantung. Jika Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai habis, saya yakin Bapak Ibu akan bisa membedakan mana yang harus waspada dan mana yang tidak. Baik, sekarang mari kita mulai pembahasan step by step, pelan-pelan dan jelas. Kenapa jantung dan lambung bisa terasa mirip? Ini ciri khas serangan jantung atau penyumbatan jantung pada Bapak Ibu usia di atas 50. 1. Nyeri dada menekan kuat. Rasanya seperti ditekan batu besar, bukan sekedar panas, bukan sekedar kembung. 2. Nyeri menjalar. Menjalar ke tangan kiri, leher, punggung, rahang, atau ke lengan kanan. 3. Sesak napas seperti kehabisan udara. 4. Keluar keringat dingin walau tidak aktivitas. 5. Mual dan ingin muntah tanpa sebab jelas. Ini sering salah dikira maag. 6. Nyeri muncul saat aktivitas. Misalnya, jalan cepat, bersih-bersih rumah, naik tangga. 7. Gejala tidak membaik dengan obat mah. Kunci jantung. Nyeri terasa menekan dan menjalar muncul saat aktivitas disertai keringat dingin atau sesak. Gejala asam lambung, GERD atau MAH. Beda dengan jantung, gejala lambung biasanya 1. Panas di dada atau heartburn. Dada terasa terbakar dari ulu hati naik ke kerongkongan. 2. Perut kembung, sering sendawa. 3. Nyeri setelah makan berlemak atau pedas. 4. Nyeri membaik dengan obat MAH. 5. Rasa pahit di mulut, seperti asam naik. 6. Tidur terlentang bikin tambah sesak atau panas. 7. Tidak menjalar ke lengan kiri atau jahang. Kunci lambung. Rasa panas, kembung, muncul setelah makan dan membaik setelah minum obat MAH. Perbandingan cepat. Jantung versus lambung. Nyeri jantung. Ada tekanan kuat. Sesak napas. Menjalar. Disertai keringat dingin. Tidak dipengaruhi makan. Tidak membaik dengan obat MAH. Nyeri lambung. Panas atau perih. Kembung. Dipicu makanan. Membaik setelah minum antasida. Tidak menjalar. Sering sendawa. Kesimpulan kuat. Jika bingung, selalu anggap jantung dulu. Karena jantung bisa menyebabkan kematian mendadak. Tanda bahaya jantung yang wajib ke UGD. Bapak Ibu harus segera ke UGD bila ada gejala ini. Dada ditekan kuat lebih dari 5 menit. Sesak berat. Pingsan atau hampir pingsan. Jantung berdebar sangat cepat. Muntah terus-menerus dengan keringat dingin. Nyeri menjalar ke lengan kiri. Muncul saat aktivitas. Jangan menunggu. Jangan minum minyak gosok atau kerokan. Waktu adalah nyawa. Faktor risiko penyakit jantung pada lansia. Semakin banyak faktor risiko, semakin besar kemungkinan nyeri dada berasal dari jantung. Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, kurang gerak, riwayat keluarga jantung, stres kronis. Bapak Ibu, kalau punya 3 faktor saja, nyeri dada kecil pun jangan disepelekan. Pemeriksaan penting untuk membedakan jantung versus lambung. Untuk jantung, melakukan EKG, ekokardiografi, treadmill test, dan cek troponin. Untuk lambung, melakukan endoskopi, USG perut, dan tes Helicobacter pylori. Pemeriksaan ini membantu memastikan mana yang benar. Jangan menebak sendiri. Tips mencegah kekambuhan jantung dan lambung. Untuk mencegah serangan jantung, jalan kaki 30 menit, jaga tekanan darah, kontrol diabetes, kurangi gorengan, cukup tidur, hentikan rokok.
Untuk mencegah asam lambung, makan porsi kecil tapi sering, hindari kopi, pedas, asam. Jangan langsung tidur setelah makan, tinggikan bantal saat tidur. Studi kasus. Kasus 1. Mirip MAC, ternyata jantung. Lansia 62 tahun, nyeri ulu hati plus mual, minum obat MAC tidak reda. Ternyata, troponin naik, serangan jantung. Kasus 2. Mirip jantung, tapi lambung. Lansia 55 tahun, panas dada setelah makan pedas. Sendawa terus, obat MAC membaik. GERD. Sahabat lansia, ingat ya, nyeri dada bukan hal sepele. Lebih baik salah curiga daripada terlambat bertindak. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Setelah pembahasan panjang tadi, harapan saya satu saja. Semoga setelah menonton ini, Bapak Ibu jadi lebih peka pada sinyal tubuh sendiri. Karena jujur saja, di usia 50 tahun ke atas, tubuh itu sudah mulai memberi tanda-tanda yang lebih jelas. Nyeri dada sedikit, sesak sedikit, dada seperti ditekan, atau rasa panas di ulu hati, semua itu jangan dianggap remeh. Apalagi kalau gejalanya muncul tiba-tiba atau sering kambuh. Ingat prinsip sederhana ini. Kalau ragu antara jantung atau lambung, anggap dulu jantung. Lebih aman begitu, karena jantung tidak bisa ditunda. Lambung bisa diobati. Tapi jantung kalau telat, akibatnya bisa fatal. Bapak Ibu, kesehatan itu seperti tabungan. Kita tidak bisa mengharapkan hasil baik kalau kebiasaan sehari-hari kita tidak diperbaiki. Jadi mulai hari ini, yuk perhatikan pola makan, kurangi stres, jaga tekanan darah, dan jangan lupa kontrol rutin. Semua langkah kecil itu sangat berarti untuk mencegah bahaya besar. Saya juga ingin mengingatkan, jangan menunda ke dokter kalau ada tanda-tanda mencurigakan. Jangan hanya mengira-ngira sendiri, apalagi menunda sampai parah. Hidup itu terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Dan sebelum video ini benar-benar saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel ini supaya semakin banyak lansia Indonesia yang terbantu dengan edukasi seperti ini. Silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Oh iya, saya ingin mengenal Bapak Ibu lebih dekat. Coba tulis di kolom komentar. Usia Bapak atau Ibu berapa? Asal kota mana? Komentar Bapak Ibu sangat membantu saya memahami kebutuhan dan topik apa yang harus saya bahas ke depannya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan hidup yang lebih nyaman tanpa nyeri dada dan tanpa sesak nafas. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.